Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para jamaah, para pemuda, generasi muda Masjid Al-Ikhlas, sebelum kita mulai, mari kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu untuk orang tua kita, saudara kita yang mungkin sedang sakit. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Dan bagi yang sudah tiada, semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, kuburnya diberikan penerangan oleh Allah, amal ibadahnya diterima, dan segala khilaf salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua, semoga kita selalu berada di jalan Allah, selalu diberikan hidayah dan taufiknya untuk terus selalu kita menuntut ilmu, belajar dan terus belajar, dan semoga kita diberikan ilmu yang manfaat. Dan tidak lupa pula kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kita ini, Imam Abu Syuja. Semoga dengan kita kirimkan Fatihah, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kita sudah membahas terkait mandi janabah, mandi wajib, dari rukun-rukunnya, dari sebab-sebabnya kenapa kita harus mandi wajib, sampai sunnah-sunnahnya di dalam mandi wajib. Pembahasan selanjutnya kita masuk pada pembahasan jenis-jenis mandi yang masuk kategori sunnah. Dia ada mandi yang hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya sunnah, ada mandi yang hukumnya mubah. Kalau mandi yang hukumnya wajib kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita bahas mandi yang sunnah. Kalau mandi yang mubah, mandi yang biasa sehari-hari kita lakukan. Apa saja yang termasuk daripada kategori mandi apa saja yang hukumnya sunnah atau disunnahkan di dalam ajaran agama? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal ittisalatul masnunatu sab'atu asyara ghuslan. Bermula suatu pasal, dan adapun mandi-mandi yang hukumnya sunnah itu ada 17 mandi. Oh, ini rajin mandi nih. Pokoknya yang 17 dilakuin insya Allah bersih dah. Yang doyan mandi aja.
dikit-dikit mandi gitu ya, nggak tahu mandi apaan. Nah, hukum mandi yang ada 17 ini hukumnya sunnah, yang apabila dikerjakan dan dengan niat sunnah maka kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau tidak diniatkan pun, tidak dilakukan pun tidak jadi masalah. Karena sunnah itu kalau merujuk kepada hukum fikih, yang disebut sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau saya bilang sunnah itu sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan kita rugi. Kenapa? Karena nggak ada salahnya kita kerjakan yang sunnah. Contoh dalam sholat, yang wajib itu, yang rukun itu bacaan cuma surat Al-Fatihah, kemudian bacaan di tasyahud akhir sampai dengan sholawat. Itu yang rukun, dari takbiratul ihram sampai salam. Bacaan-bacaan yang rukun itu yang apabila tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Yang pertama adalah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Yang kedua itu ada bacaan salawat dan tasyahud akhir, kemudian salam. Kayak tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, itu semuanya sunnah. Tapi kalau nggak dikerjakan sayang. Kalau tidak dibaca tidak membatalkan sholat, maka perlu kita pelajari. Nah, mandi yang masuk kategori sunnah itu ada 17. Yang pertama adalah ghuslul jum'ati. Nah, besok sholat Jumat nih. Sunnah hukumnya mandi sebelum sholat Jumat. Bisa dari pagi, bisa di pertengahan, bisa memang sebelum sholat Jumat. Tapi diniatkan, niatnya mandinya sunnah sholat Jumat atau sunnah Jumat. Nah, besok sudah masuk nih. Nah, itu dikerjakan. Misalnya pagi mau berangkat kerja sambil mandi, niatnya niat mandi sunnah Jumat, dapat pahalanya. Pagi misalnya ya, yang kerja atau yang sekolah atau yang mau berangkat kemanapun, nanti karena nggak sempat lagi nanti sebelum sholat Jumat itu nggak sempat mandi, maka sudah dihitung mandi sunnahnya di pagi hari gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kenapa? Wa waqtuhu minal fajri as-shadiq. Nah, waktunya dari fajar pagi tuh. Pas terbitnya matahari itu kalau mandi niatnya niat mandi sholat Jumat atau mandi sunnah Jumat, maka dia mendapatkan pahala mandi sunnah Jumat. Karena dimulai waktunya itu dari fajar shadiq. Fajar shadiq itu sudah mulai mau masuk waktu duha, sudah selesai, sudah mulai muncul matahari. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Pokoknya sudah pagi habis sholat subuh, lalu sudah muncul terbitnya matahari, sudah kelihatan terang, maka itu disebut kita mandi dengan niat mandinya sunnah Jumat, maka sudah mendapatkan pahala mandi sunnah Jumat. Lalu yang kedua adalah wal idaini, mandi sebelum sholat id. Makanya sebelum sholat id mandi dulu biar kagak bau apek. Malamnya begadang habis takbiran ya, capek gitu ya. Paginya mau sholat kagak mandi apek. Kalau mandi puyeng kagak mandi apek. Malamnya habis begadang. Nah, disunahkan sebelum sholat id mandi rapi-rapi beberes semuanya.
Nah, insya Allah mendapat niatnya dengan niat mandi sunnahin, maka insya Allah mendapatkan pahala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-istisqa, mandi sebelum sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat tolabul ma', ai tolabus saqaya minallah, meminta air hujan. Kalau di Indonesia mah insya Allah agak kekurangan air, yang ada kelebihan, gitu ya. Tapi ada di beberapa wilayah tertentu di Indonesia pun yang kekeringan banyak. Bahkan di Jawa juga banyak. Kalau sudah musim kemarau susah mendapatkan air bersih, gitu. Karena memang semuanya kering, sumur kering. Daerah Kalimantan ada, Sulawesi ada, ya lihat aja berita lah. Biasanya ada. Nah, kalau sudah kekeringan, maka di situ ada sholat istisqa. Sholat istisqa ada tata caranya, ada sebelum, pada saat pelaksanaan. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya itu biasanya puasa 3 hari. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersedekah, itu sholat istisqa. Mau minta air hujan itu karena apa? Diibaratkan orang kekeringan itu, orang daerah itu banyak yang bermaksiat, bisa jadi bermaksiat atau apa. Makanya 3 hari sebelumnya itu orang-orang sebelum melaksanakan sholat istisqa, warganya diperintahkan untuk berpuasa dulu 3 hari sambil memperbanyak sedekah, sambil memperbanyak istighfar. Sudah 3 hari dia puasa, masuk hari selanjutnya baru berbondong-bondong menuju lapangan. Sholatnya di lapangan. Pakai bajunya yang biasa-biasa aja. Gak usah pakai BHS, gak usah pakai baju Almia. Waalaikumsalam. Gak usah pakai baju-baju yang mahal. Kalau perempuan gak usah pakai perhiasannya, ditanggalkan dulu, ditaruh dulu, disimpan dulu. Karena kita mau memelas. Coba kalau ada pemulung, pas dia minta-minta di tangannya ada gelang emas, kira-kira mau ngasih kagak? Nah, itu ibaratnya begitulah. Atau ada pemulung, orang yang suka minta-minta, pengemis, pada saat dia minta-mintanya di atas motor Ninja atau di atas mobil Fortuner. Amalnya pak, aneh gitu ya. Nah, makanya perumpamannya kayak gitu. Kalau orang mau minta sholat istisqa, semua kekayaannya, semua perhiasannya ditanggalkan dulu, ditaruh di rumah. Pakai bajunya yang biasa kayak orang main. Gak usah yang rapi-rapi, yang penting auratnya tertutup, ya, syarat sah sholatnya terpenuhi. Sudah, salam. Beres. Gak usah pakai yang gimana lah, udang-udang gak usah. Kayak jubah gitu, keren. Atau pakai yang gimana gitu, gak usah. Pakainya biasa aja, pakaian biasa sehari-hari lah. Kalau yang cewek gak usah pakai antingnya copotin dulu. Kupingnya mah jangan, antingnya aja. Gelangnya, kalungnya, kalau yang pakai kalung di kaki, gelang di kaki, copotin dulu gelangnya. Kalau yang kukunya dari emas, kukunya copotin dulu. Bisa aja. Giginya dari emas, copotin dulu. Kita dulu ya. Nah, itu sholat istisqa. Sholat tolabu as-saqaya minallah. Sholat meminta air hujan dari Allah. Karena Allah itu menurunkan hujan. Minas samai, dari langit ke bumi, itu yang Allah turunkan. Makanya kalau udah kekurangan, di tanahnya udah gersang, maka minta hujan. Dulu di Mekah pernah kekeringan, zaman Nabi pernah kekeringan. Akhirnya warga, para sahabat berbondong-bondong mendatangi Nabi. Nabi, mintalah, ente kan kalau ngomong Allah pasti ijabah.
Minta hujan 7 hari 7 malam. Sampai banjir itu Mekah. Lu udah dikasih kagak terima kasih gitu ya. Akhirnya minta lagi, Rasul udah cukup, udah banyak yang ini nih. Akhirnya Rasul doa lagi. Makanya ada doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah sekitar kami, jangan di atas kami. Iya, kalau kita menurunkan sekitar kami malah kita yang banjir. Sekitar kita kan Bogor gitu ya. Nanti kiriman dari Bogor datang ke Tangerang, akhirnya banjir. Sama aja. Mending langsung aja di kita kalau mau banjir mah gitu ya. Enggak usah nungguin kiriman dari orang gitu. Biasalah. Kemudian sholat mandi sunnah selanjutnya adalah wal khusufu wal kusuf. Sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebelum sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yaitu karena biasanya kalau orang mau menghadap Allah itu kudu bersih. Ya, kita ngadep pacar aja wangi, rapi, rambut kinclong, gitu ya. Rambut kinclong pakai tanco, bau, di atas ada laler, pakaian rapi, pokoknya rapi lah. Giliran mau sholat pakai kaos kutang, celananya oblong, pokoknya ya yang aneh-aneh lah gitu. Malah kita balik ya harusnya. Kita mau menghadap kepada Pencipta. Sholat itu salah satu wasilah kita, perantara kita untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Itu sholat. Jadi kalau kalian bisa dengar itu jawaban Allah dari setiap ucapan kita, kaget kalian. Yang ada bumi hancur juga. Jadi setiap kita nyebut Allah Subhanallah atau setiap kita membaca surat Al-Fatihah, kalau di dalam kitab yang lain itu dikatakan kalau kita ngomong Alhamdulillah hamadani al-abdu, hambaku sudah memujiku gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dijawab sama Allah itu, hamadani al-abdu, hambaku sudah memujiku. Nanti ada lagi bacaan selanjutnya. Nah itu. Karena sholat itu salah satu wasilah kita. Ibarat kata itu bentuk telekomunikasi kita dengan Tuhan. Makanya sholat itu secara bahasa maknanya doa. Berdoa, perbanyaklah doa. Bacaan-bacaan yang ada di sholat itu mayoritas adalah doa. Walaupun kalau di luar bacaan yang ada di sholat, kalau di luar daripada itu nggak boleh, membatalkan sholat. Kalau sengaja, walaupun 2 huruf yang keluar, 2 huruf. Kalau di Arab 2 huruf, ab gitu, au gitu. Atau bersinnya dibecandain, hacim. Temennya ada yang bersin satu, yang ini nularan, dia bersin, gue pengen bersin gitu. Batal sholatnya. Ya. Makanya yang kalau bercanda sholatnya, bersinnya, batuknya itu sengaja ya, kan ya, disengaja, maka sholatnya batal. Itu cuma 2 huruf misalnya. Hajim, berapa huruf? H, A, C, I, M, udah 5. Hajim gitu. Udah. Batal sholatnya. Diulang lagi sholatnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan mayit. Misalnya ada yang meninggal, kalian ikut memandikan. Ada keluarga yang meninggal, kita ikut memandikan. Karena yang wajib, yang dianjurkan, yang diharuskan, yang ditekankan untuk memandikan si mayit adalah keluarga dekatnya. Ya. Walaupun ada amil, gitu ya. Di kampung kita ada amil. Walaupun ada amil, kalau masih keluarganya lengkap, maka keluarganya lah yang memandikan si mayit. Amil mah nemenin aja, ngasih tahu aja. Nih habis ini caranya begini ya. Habis ini siram dari kepala ya.
Habis ini bersihkan dulu tuh kupingnya, dibersihkan pakai katembat, hidungnya dibersihkan, giginya dibersihkan, sela-sela tangannya, kukunya dibersihkan. Itu amil. Tapi kalau masih ada keluarga lengkap, apalagi keluarganya ada yang bisa memandikan mayit, udah keluarganya garap sendiri. Kalau perlu dipangku bareng-bareng kalau anaknya banyak. Nah, ini dianjurkan untuk memandikan mayit. Setelah selesai memandikan mayit, yang mandiin juga mandi sunnah. Tapi jangan mandi yang bekas dari air mayit. Mandi lagi di tempat kamar mandi. Iya. Saya nggak menganjurkan. Walaupun ada sebagian wilayah, sebagian daerah air bekas mandian mayit itu buat cuci muka, gitu ya. Silakan, Mbok. Kalau saya enggak. Saya ngerasa jijik aja. Habis mandiin orang ya, tapi kalau kalian mau bertabarukan apa, ya silakan lah, Mbok. Bagi sama orang tua apa ya silakan lah. Kalau saya pribadi enggak. Kenapa? Bertabarukan itu tidak harus dengan begitu. Masih banyak cara yang lain, gitu ya. Ya tapi kalau mau begitu monggo, gitu ya. Saya emang nggak melarang, ya. Tidak melarang. Karena ada sebagian wilayah yang seperti itu. Di daerah Cipondo tempat mertua saya ada yang begitu. Mungkin di daerah sini juga banyak yang seperti itu, gitu ya. Silakan. Oh, cuci mukanya tuh biar berkah, gitu ya. Iya, kalau ini mandiinnya ulama, kalau ini mandi tukang judi, tukang mabuk, berkah dari mana? Lihat-lihat kalau mau ngambil berkah juga. Kecuali orang tua, kalian mau tabarukan sama orang tua monggo lah. Tapi kalau orang kalian nggak kenal gitu ya, apalagi habis kena COVID, kamu mau ambil aja air. Yang ada kena juga kamu. Gitu. Silakan kalau yang mau, yang tidak mau jangan dipaksa. Jadi jangan menjadikan sesuatu itu sesuatu hal yang diwajibkan, tidak. Walaupun dikerjakan di masyarakat belum tentu itu wajib. Tapi kalau mau monggo. Kalau saya enggak. Sampai keluarga saya ada, istri saya, anak saya enggak usah, jangan. Kalau mutabarukan dengan cara yang lain, bisa dengan mendoakan dia, ya. Masih banyak kan cara yang lain gitu, yang lebih ada manfaat. Bisa kirimkan Fatihah dengan dia, banyak caranya. Wal kafir idza aslama, dan orang kafir, orang non muslim apabila ia masuk Islam disunahkan untuk mandi. Setelah dia mengucapkan syahadat, ya, setelah dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu sudah beres, sudah rutinitasnya sudah, baru dia disunahkan untuk mandi, menghilangkan kekafirannya. Ya, mungkin dengan cara mandi itulah ada kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya, mungkin dulunya bekas makan daging babi, gitu ya, dulunya bekas makan daging anjing, gitu ya. Hilang dengan sendirinya. Insya Allah. Karena orang yang kafir lalu masuk Islam itu ibarat bayi yang baru lahir. Dosa sebelumnya itu diampuni. Dosa sebelumnya itu hapuskan. Tapi bukan berarti saya mau kafir dulu habis ini masuk Islam lagi. Salah gitu. Kita selalu berdoa, ya kan? Selalu diingatkan setiap sholat Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Terus kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Muslim salah satu husnul khatimah. Lebih bagusnya lagi husnul khatimahnya ya mati dalam keadaan baik, sedang mengerjakan sesuatu yang baik, gitu. Jadi ada cara-caranya. Wal majnun, orang gila kalau dia sembuh, orang gila sembuh gitu. Mandi sunnah. Ya, biar gilanya kagak balik lagi. Takutnya gilanya angot lagi gitu. Karena ada ya orang seminggu sehat, seminggu gila. Seminggu sehat, seminggu gila. Gitu. Ada yang kayak begitu. Ya mungkin karena beban pikiran dan apa gitu, jadinya dia stres. Wal muqma alaihi idza afaqa, orang yang terhalang otaknya, kesadarannya, habis mabok, sakau gitu ya.
terus dia sadar mandi sunnah. Habis mandi sunnah jangan sakau lagi, udah tobat habis itu. Tapi kalau dia habis mabok, habis perjalanan misalnya mabok, dia agak linglung gitu ya, agak linglung selama perjalanan, misalnya perjalanan laut nggak biasa naik kapal laut, tiba-tiba linglung, otaknya rada konslet gitu ya, pusing apa gitu. Udah sadar, udah sehat lagi, udah enakan lagi, pikirannya sudah jernih, mandi biar tambah sehat, enak gitu, seger. Belum pernah naik kapal laut ya? Belum pernah. Jangan naik ketek doang. Naik ketek mah gupak. Naik kapal laut, saya 4 hari di kapal laut. 4 hari berlayar ke Kepri, Kepulauan Riau. Jalan-jalan gratis. Dibayar lagi. Ini jalan-jalan tuh yang gratis dibayar. Udah jalan-jalan ngabisin duit gitu. Wal ghuslu indal ihrami, mandi ketika mau ihram. Ini semua setelah ini kondisinya sedang di Mekah. Ya, kondisinya sedang di Mekah. Kalau mau ihram, mau niat di mikot, maka disunahkan untuk mandi. Sebelum berangkat ke mikot, mau ihram itu ngambil niat ya. Pakai baju ihram, niat, lalu dia bertalbiyah. Nah itu ke mikot, tempat dia ngambil niat, maka sebelumnya itu disunahkan untuk mandi sunnah, biar suci, biar bersih badannya. Walidukhuli Makkah, kalau mau masuk kota Mekah, ya mandi dulu, karena Mekah dan Madinah itu adalah kota Haramain, 2 kota suci. Orang kafir, orang non muslim gak boleh masuk, kecuali yang gak ketahuan. Kalau ketahuan gak boleh masuk Mekah dan Madinah. Tapi di luar Arab banyak. Jangan disangka Arab Saudi itu semuanya Islam, tidak. Jangan sangka yang semuanya berbau Arab itu Islam, tidak. Ya, kalian suka nyanyi, misalnya kayak di sini sering Jarid fi hubbiha, ya pernah dengar lagu itu nggak? Wa ma yuqallil hadaihatiha, itu lagu percintaan sama aja kayak lagu-lagu yang biasa gitu. Atau magadir ya magadir ya qalbil ala magadir lo Bang Qadir, Bang Qadir ya qalbi itu ya, dia bacanya qalbi, kayaknya logatnya logat Mesir, jadinya qalbun